Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyai Horor. Apa kabar sobat Nyai semua? Semoga sehat-sehat, dimudahkan segala urusan dan selalu dilindungi Allah dari hal-hal buruk. Pada malam ini Nyai akan menceritakan sebuah kisah yang dialami Mbak Laila di kampungnya di Jawa Barat. Ada hal buruk yang terjadi kepada sahabat dekatnya dan tidak akan pernah dilupakan di dalam hidupnya. Sebelum masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like, Allah berikan rezeki yang banyak dan bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah sobat Nyai, kita masuk ke dalam kisahnya. Kisah yang teramat membekas ini terjadi di tahun 90-an saat aku masih duduk di bangku SMA. Kisah ini tentang sahabatku, Rina. Kami sudah seperti saudara. Begitupun keluarga Rina dan keluargaku sudah sangat dekat. Kami sudah berteman baik sejak kecil sebab rumahku dan rumahnya berdekatan. Kami bertetangga terhalang hanya satu rumah. Sejak kecil kami sekolah di tempat yang sama, dari mulai SD hingga SMA. Kami pun mengikuti kelas mengaji Ustadz Rojali setiap malam Senin sampai Jumat. Malam itu malam Senin. Seperti biasa, aku dan Rina mengikuti kelas mengaji. Malam itu terlihat gelap. Bulan tak terlihat karena tertutup awan tebal. Jarak tempat mengaji sekitar 500 meter. Kami berjalan kaki bersama teman-teman yang lain. Sampai di pertigaan jalan desa, aku dan Rina terpisah berjalan berdua menuju arah rumah kami. Jalan yang kami lalui cukup sepi. Terdapat deretan pohon-pohon besar di sepanjang jalannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam lebih. Kami berdua asyik mengobrol. Dalam perjalanan, Rina tiba-tiba bertanya kepadaku, "Laila, kalau aku jadi pocong, kamu takut nggak?" "Kenapa kau bicara begitu? Jangan bercanda, Rin," ucapku sambil mencubit tangannya. "Aku serius nanya nih, kalau aku jadi pocong, kamu takut nggak?" Rina bertanya lagi. Pertanyaannya agak mendesak untuk menemukan jawabanku. Kupikir pertanyaannya itu tak penting, jadi aku abaikan saja. Tentu saja aku tak mau sahabatku menjadi hantu, pocong, atau yang lainnya. Aku berharap dia panjang umur, dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Selama 3 hari berturut-turut, Rina mengajukan pertanyaan yang sama, hingga aku jadi khawatir memikirkan pertanyaannya. Hatiku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi nanti. Dan yang aku khawatirkan terjadi. Pertanyaan Rina memiliki makna di dalamnya. Hari keempat, aku dan Rina baru saja kembali dari kelas mengaji. Seperti biasa, aku dengannya melewati jalan yang sama. Aku tak sengaja jalan mendahuluinya. Dia tertinggal 5 langkah dariku. Saat kami melewati sebuah pohon besar, secara tiba-tiba, dahan yang sangat besar itu jatuh dan menimpa kepala Rina. Aku terkejut mendengar Rina berteriak. Rina pun terjatuh dan terkapar dengan luka parah di kepala. Aku coba mengangkat dahan yang patah itu ke tepi. Lalu kurangkul tubuhnya dan kuletakkan kepalanya di pahaku. Kepalanya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Mulutnya tak berhenti merintih kesakitan. "Tolong Laila, sakit, sakit," rintihnya berulang-ulang. Aku panik melihat begitu banyak darah dan rintihan Rina. Aku berteriak sekeras-kerasnya meminta tolong. Beberapa warga kampung langsung menghampiri kami. Warga yang datang dan mengetahui kejadian itu langsung menghubungi orang tua Rina dan ambulan. Rina masih merintih-rintih kesakitan. Aku sangat sedih dan sakit melihatnya menderita. Aku tak mampu berbuat apa-apa selain menggenggam erat tangannya. Ketika ambulan datang, tubuh Rina langsung dibopong ke ambulan. Aku ikut ke dalam ambulan dan terus kupandangi wajahnya.
Lama-kelamaan sudah tidak terdengar lagi rintihan, namun kulihat nafasnya masih turun naik. Selang beberapa saat di UGD, para medis mengatakan bahwa Rina sudah meninggal dunia karena luka parah di kepala. Aku menangis sejadinya. Hatiku sedih dan sakit karena menyaksikan sahabatku meninggal di depan mataku sendiri. Rintihannya masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku berusaha ikhlas. Semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah Rina masih di UGD untuk keperluan visum dan lain-lain, baru esok harinya baru bisa dibawa pulang. Semua anggota keluarga Rina menangis dengan kepergian Rina yang begitu mendadak. Jenazah Rina dimandikan, dikafani, dan disolatkan di surau yang terletak di desa kami. Akhirnya, jenazah Rina dimakamkan pada pukul 2 petang. Malam itu keluarga Rina mengadakan tahlilan dan baru selesai jam 10 malam. Aku pun kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Menjelang tengah malam, aku belum merasakan mengantuk. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar rumah terdengar seperti suara burung hantu. Aku hanya berbaring dan terdiam. Lama-kelamaan bunyi burung hantu tadi berubah menjadi suara yang menyebut, "Tolong, sakit, tolong, sakit," berulang kali. Aku kaget. Suara itu persis suara Rina saat tertimpa cabang pohon yang menimpa kepalanya. Aku menutup telingaku dan meringkuk di sudut kasur. Aku berusaha terus membaca doa-doa yang aku bisa. Akhirnya suara itu pun hilang. Dan pada malam berikutnya, pada saat itu jam telah menunjukkan jam 2 pagi. Astagfirullahaladzim, kali ini aku benar-benar mau pingsan. Aku mendengar suara itu lagi. Dan suara itu berkata, "Laila, kalau aku jadi pocong, kamu takut nggak? Laila, kalau aku jadi pocong, kamu takut nggak?" Suara itu berulang-ulang terucap. Aku benar-benar takut karena itu pertanyaan Rina kepadaku sebelum tragedi itu terjadi. Dan keesokan harinya terjadi kehebohan di seluruh kampung yang mendengar suara berkata, "Tolong, sakit, tolong, sakit." Seluruh kampung mengalami trauma dan ketakutan. Hampir seminggu kami diganggu dan hampir semua warga sulit tidur. Dan beberapa penduduk kampung mengaku sempat melihat pocong melompat-lompat di sekitar kampung kami. Sampai ada seorang pemuda yang mengalami kecelakaan motor karena kaget melihat pocong yang melompat-lompat di jalan kampung. Hati keluarga Rina sedih mendengar cerita para penduduk kampung yang melihat arwah Rina menjelma menjadi hantu pocong. Akhirnya orang tua Rina memanggil seorang ustadz untuk menghilangkan gangguan dari arwah Rina. Pak Ustadz Hamdan mencoba mengatasi gangguan tersebut. Tapi gangguan suara dan penampakan pocong masih ada dan membuat Pak Ustadz Hamdan jadi bingung. Karena saat menziarahi makam Rina, kuburnya dalam kondisi baik dan tidak berlubang seperti biasa terjadi pada mayat yang diambil untuk ilmu hitam. Akhirnya Pak Ustadz Hamdan bertanya pada Ibu Rina, apakah Ibu Rina mencuci pakaian Rina yang terakhir saat dipakainya dengan jeruk nipis atau hanya menggunakan sabun dan air saja? Ibu Rina pun mengatakan dirinya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci darah yang ada di pakaian Rina. Pak Ustadz Hamdan hanya menggeleng dan mengatakan jika anggota keluarga yang meninggal karena kecelakaan, darah si mati jangan diperciki jeruk nipis karena itu akan menyiksa korin si mati. Cukup bersihkan dengan air dan sabun. Aku tidak tahu kebenaran hal itu. Apakah hal itu benar atau mitos semata? Aku hanya menceritakan kembali perbincangan antara Pak Ustadz Hamdan dan orang tua Rina. Pak Ustadz Hamdan terus mencoba dengan pengobatan ruqyah selama beberapa hari. Sejak dari itu, tak ada lagi gangguan suara atau jelmaan pocong yang mengganggu penduduk kampung. Demikian kisahku tentang almarhumah Rina sahabatku. Al-Fatihah untuk almarhumah Rina. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah
Jika ada kasus kematian karena kecelakaan yang mengeluarkan darah banyak, siramlah darah itu dengan air bersih, jangan dibiarkan kering, karena itu menjadi makanan jin, setan, dan iblis.